Karena sudah tidak tahan saya ketidakadilan para pejabat dan ketidakadilan masyarakat. Itu yang saya rasakan ketika 40 tahun saya menjadi pengikut agama itu. Saya pengikut setia. Shalom saudara terkasih, saya kembali menjumpai teman-teman semua. Saya berdoa dan berharap saudaraku dalam keadaan yang baik. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara sebuah video Pendeta Saifuddin menanggapi pelarangan pemberian izin gedung gereja, sarana tempat ibadah untuk umat Kristen di Cilegon, saudara, yang juga ditandatangani oleh wali kota dan wakil wali kota. Pandangan Pendeta Saifuddin tentang hal ini, ya, saudara bisa lihat sama dengan channel-channel Muslim yang menampilkan pendeta-pendeta yang telah mualaf. Ya, channel ini pun sama, saudara. Saya minta maaf, ya. Ini hanya memberikan informasi kepada saudara-saudara, kemudian memperlihatkan tanggapan dari Pendeta Saifuddin yang dulu pernah menjadi orang yang seberang, ya. Apa yang menjadi pengalaman dia, dan satu hal yang dia sampaikan, pengalaman dia, saudara, bagaimana merasa bahwa tidak ada keadilan di bangsa ini. Silahkan saudara berkomentar, menanggapi, ya, apa tanggapan saudara, apakah yang disampaikan Pendeta Saifuddin ini benar atau salah, ya. Kalau ada yang salah, mungkin saudara kita dari seberang bisa meluruskan, termasuk apa yang disampaikan. Jangan serta-merta langsung juga mengatakan bahwa tidak benar apa yang disampaikan. Tunjukkan, ya, dalil-dalilnya, supaya dalil ketemu dalil. Ya, sama ketika ada sesuatu yang ustadz-ustadz yang telah mualaf, yang tadinya pendeta, mengaku pendeta, kemudian pada saat menyampaikan Alkitab, ya, kami para apologet Kristen menanggapi dan meluruskan, ya. Itu yang kami lakukan. Nah, coba saudara tanggapilah dengan dalil juga, bukan dengan menghina Pak Saifuddin. Apakah yang disampaikan Pak Saifuddin ini benar atau salah? Termasuk kalau dia ada mengungkap hadis. Saya tidak mengerti, saudara. Tetapi saudara harus menjawab dengan baik, ya. Karena kenapa saya melihat Pendeta Saifuddin ini kok ngotot sekali, ingin menghapus lalu mengkaitkan. Iya kan, benar. Saudara bisa lihat sendiri, ya. Minta maaf buat saudara-saudara, ini hanya memberikan informasi kepada saudara, ya. Saya tidak mengerti tentang hal ini, sama dengan berita-berita yang lain untuk video ini, saudara, ya. Apa yang menjadi pandangan dia, ya. Ya, sama dengan ketika saudara melihat berita-berita, juga banyak berita yang juga memberitakan Pendeta Saifuddin. Langsung saja kita lihat pernyataannya, saudara. Saya menahan diri untuk tidak membicarakan kasus Cilegon, di mana seorang kepala daerah melarang berdirinya membangun gereja. Tapi kalau membangun masjid boleh, tanpa izin, tanpa surat. Apalagi musola seluruh Indonesia itu nggak ada yang pakai izin, minta supaya legalisasinya ada. Semuanya tidak ada. Tapi kalau gereja, saudara-saudara, itu jadi bermasalah untuk ibadah agama lain. Saya kan sudah mengusulkan hapus 300 ayat dalam kitab mereka itu karena mengandung ancaman-ancaman. Jadi bukan masalah larangan membangun gereja, larangan menghina, menghadang agama lain, tetapi ayat-ayat itu jelas-jelas sekali dengan tegas mengancam, menghina, melarang agama lain berkembang. Sementara itu adalah hukum abad ke-7 yang sudah tidak bisa lagi dipakai sekarang ini. Hukum yang tidak relevan lagi dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan hukum-hukum bangsa-bangsa maju. Tetapi masih dihafal, masih diperlombakan, masih diceramahkan, masih diajarkan. Mau tidak mau, penceramahnya, penganutnya akan berlaku tidak adil. Karena menganggap bahwa ayat-ayat itu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena sudah tidak tahan saya ketidakadilan para pejabat dan ketidakadilan masyarakat.
yang menganut agama semacam itu. Apa yang saya bicarakan itu yang saya rasakan ketika 40 tahun saya menjadi pengikut agama itu. Saya pengikut setia. Saya pengikut setia. Tetapi ketika sadar, ajaran itu tidak akan memperbaiki masa depan, ajaran itu tidak akan membawa kemajuan bangsa dan kehidupan, maka saya tinggalkan. Itu secara fakta kita akan merasakannya. Itulah yang saya rasakan selama 40 tahun itu. Dan itulah yang saya perbaiki. Itulah yang saya ucapkan. Saya memperjuangkan. Dan saya menjadi pendeta di dalam agama Kristen. Saya bukan pendeta abal-abal. Pemahaman saya itu tidak bisa dianggap enteng. Apalagi khutbah-khutbah saya. Semua kebenaran firman Tuhan saya ungkapkan. Yaitu di dalam Alkitab itu. Saudara-saudara, mengerikan semuanya. Nah, negara-negara yang beragama, agama itu nggak ada yang maju. Berantakan semuanya. Karena pemimpin-pemimpinnya begitu yakin dengan undang-undang abad ke-7 itu. Sementara zaman semakin canggih, hidup bermasyarakat semakin kompleks, tidak mampu dipayungi oleh undang-undang yang sudah kedaluarsa itu.